Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Agustina dengan NIM B1B1 21004 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang birokrasi klasik menurut para tokoh yaitu Max Weber, Karl Marx, dan Moska. Pertama-tama, saya akan menyampaikan birokrasi secara umum terlebih dahulu. Birokrasi secara umum adalah struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Dengan demikian, birokrasi juga dapat diartikan sebagai cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan atau adat dan sebagainya, yang banyak lika-likunya dan sebagainya. Ada pula fungsi birokrasi. Yang pertama, melaksanakan pelayanan publik. Yang kedua, pelaksana pembangunan yang profesional. Yang ketiga, ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan. Dan yang terakhir ada alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik atau netral. Masuk kepada materi birokrasi menurut Max Weber. Menurut Weber, birokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan atau pengaturan yang dilakukan dari meja ke meja secara terpisah. Pengaturan, peraturan, dan pengambilan keputusan secara terpisah-pisah itu adalah untuk menghindarkan terjadinya subjektivitas keputusan dan pengawasan pada satu tangan. Teori birokrasi Max Weber memiliki suatu anggapan bahwa untuk menciptakan nilai produksi yang tinggi, organisasi harus menggunakan sistem birokrasi. Birokrasi menurut Weber ini menekankan aspek struktur di mana perlu dibentuk untuk terciptanya proses kerja yang efektif dalam organisasi. Konsep umum tentang birokrasi Weber bukan hanya terdiri dari gagasan tertentu tentang kelompok, tetapi juga gagasan tentang bentuk-bentuk tindakan yang berbeda dalam kelompok tertentu. Weber juga memandang birokrasi rasional sebagai unsur pokok dalam rasionalisasi dunia modern, yang baginya jauh lebih penting dari seluruh proses sosial. Proses ini mencakup ketepatan dan kejelasan yang dikembangkan dalam prinsip-prinsip memimpin organisasi sosial sehingga memudahkan dan mendorong konseptualisasi ilmu sosial. Menurut Weber, demokrasi tidak sama dengan birokrasi, di mana dalam birokrasi memerlukan persyaratan dalam pengangkatan seseorang atau pejabat, sedangkan demokrasi mensyaratkan pemilihan seseorang atau pejabat oleh banyak orang, tidak diangkat. Teori birokrasi Weber memiliki suatu anggapan bahwa untuk menciptakan nilai produksi yang tinggi, organisasi harus menggunakan sistem birokrasi. Birokrasi menurut Weber ini menekankan aspek struktur di mana perlu dibentuk untuk terciptanya proses kerja yang efektif dalam organisasi. Teori birokrasi Weber terdiri dari suatu bentuk organisasi kerja hierarki di mana pejabat atau pekerja terspesialisasi dalam bidang dan fungsinya. Bagi Weber, birokrasi adalah instrumen dominasi. Ada pula karakteristik menurut Max Weber, yaitu kerja yang ketat pada peraturan, tugas yang bersifat khusus, kaku dan sederhana, diselenggarakan secara resmi, pengaturannya bersifat hierarki atau dari atas ke bawah. Terus ada berorientasi terhadap logika, tersentralistis, taat dan patuh, disiplin, terstruktur atau sistematis, dan tidak pandang bulu. Yang kedua yaitu birokrasi menurut Karl Marx. Marx cenderung menganggap keberadaan birokrasi pemerintah berpihak pada kekuatan politik yang memerintah. Karl Marx justru memandang birokrasi sebagai wujud kepentingan partikular yang sangat spesifik. Dapat dikatakan demikian karena menurutnya birokrasi tidaklah mewakili kepentingan umum atau general. Disebutnya kepentingan tersebut adalah kepentingan partikular yang mendominasi kepentingan partikular lainnya.
Birokrasi merupakan alat dominasi suatu kepentingan partikular terhadap lainnya. Birokrasi muncul untuk mengadvokasi kepentingan kelas berjuis. Sebab negara hanya merupakan instrumen dari para berjuis untuk melakukan eksploitasi pada kelas proletar. Dan bagi Marx, birokrasi selamanya hanya mencerminkan kepentingan partikular dari kelas dominal dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, birokrasi tak ubahnya instrumen yang dikuasai dan dijalankan oleh kelas berkuasa untuk mengamankan kepentingannya. Justifikasi dan eksistensi dari birokrasi sepenuhnya tergantung pada kelas yang berkuasa. Ketika birokrasi mengklaim telah mempresentasikan kepentingan universal masyarakat, sesungguhnya itu tak lebih dari selubung ideologis yang berusaha mengaburkan hakikatnya sebagai pelayan dominasi kelas penguasa. Teori birokrasi Marx mengatakan adanya pembagian kelas. Karl Marx mengatakan bahwa setiap masyarakat pasti ada kelasnya masing-masing. Tidak ada pemerataan, tidak ada jalur yang sama, namun sudah dibagi antara kelas yang berkuasa dan tidak berkuasa. Yang mana kelas yang berkuasa disebut juga dengan kelas borjuis. Kelas borjuis akan tetap berkuasa karena memiliki kekuasaan, teknologi, dan sumber daya yang lebih dan mampu menguasai kaum yang lemah atau kelas yang berada di bawahnya yang dikenal dengan kelas proletar. Pembagian kelas seperti ini sangat banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir itu masuk kepada birokrasi menurut Mosca dan Michael. Pendapat Mosca berangkat dari kritiknya terhadap klasifikasi tradisional tentang pemerintahan yang mengkategorikan pemerintahan dalam demokrasi, aristokrasi atau monarki. Konsepnya tentang birokrasi dan ketidakpuasannya terhadap tipe pemerintahan pola tradisional. Bagi Mosca, inti realitas dari sistem politik adalah kekuasaan. Dan oleh karena itu, ia kemudian menawarkan kategori yang didasarkan inti realitas tersebut. Kategori dimaksud adalah tipe feodal dan tipe birokratis. Yang dimaksud dari tipe feodal adalah bahwa dalam suatu pemerintahan, kelas yang berkuasa memiliki struktur yang sederhana. Setiap anggota misalnya menjalankan fungsi ekonomi, perundang-undangan, atau militer. Masing-masing anggota dapat menjalankan wewenang secara langsung dan memiliki wewenang personal terhadap kelas yang dikuasainya. Sedangkan pada negara birokratis, fungsi-fungsi ini dipisahkan secara tajam dan menjadi kegiatan yang eksklusif dari bagian-bagian khusus kelas yang berkuasa. Di antara bagian-bagian tersebut ada satu kelompok yang karena kehadirannya di suatu negara disebut sebagai birokratis. Porsi tertentu dari kekayaan nasional dialokasikan kepada suatu badan yang pejabat-pejabatnya digaji. Inilah yang disebut birokrasi. Konsep Mosca kemudian dikembangkan oleh Michael, namun tidak sekedar memperluas tesis Mosca bagi semua organisasi. Ia bahkan menetapkannya menjadi suatu bentuk yang lebih deterministik. Ia sepakat dengan Mosca bahwa birokrasi adalah kebutuhan negara modern. Di dalam birokrasi, kelas-kelas yang secara politik dominan akan menjaga kedudukan mereka, sedangkan kelas-kelas yang menengah yang tidak terjamin akan mencari jaminan dalam pekerjaan. Hal lain yang patut digarisbawahi adalah bahasan Michael dan Mosca tentang konsep birokrasi sebagai suatu badan bagi pejabat yang digaji juga dapat dilihat sebagai bentuk penolakan atas pemikiran demokratis konstitusional. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.